Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita. Loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas lah. Beberapa saja komunikasi dengan kubu Amin, Mas, soal dukungan mereka yang soal hak angket ini. Berkomunikasi secara pribadi. Mas, ini ada ini menyebut hak angket itu hanya getak saja karena waktunya sangat mepet, Mas. Dan lebih baik ke MK, ada juga yang menyebut seperti itu. Ya Pak Jimli boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Artinya benar-benar serius. Kami tidak pernah tidak serius. Mas, dari Nasdem. Di DPR sudah ada komunikasi dengan Mbak Puan atau fraksi PDIP di DPR, Mas? Sudah satu suara. Sekjen sudah menyampaikan Pak. Kalau dari P3, Kalau sekjen itu artinya sudah partai kan? kalau dari P3 gimana Mas? P3 mendorong hak angket. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak dulu. Kenapa? Kok kamu nanyanya Nasdem? Ini aja sudah disamakan tadi. Seluruh di sana sudah setuju. Mas, rencana ke depannya, rencana politik Mas Ganjar sendiri ke depannya ini kan juga banyak yang dipertanyakan. Setelah ini semua selesai, pengumuman resmi keluar, mungkin bisa disampaikan Mas rencana Mas Ganjar ke depannya. Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 rencananya yang diperkirakan akan maju. Dan kita masih berpikir seandainya terjadi hal yang lain pun harus kita mitigasi. Saya lebih pada konsentrasi tanggung jawab saya sampai semuanya tuntas. Tapi saya ingatkan, mari kita jaga persatuan, jangan nohok. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit tanggapan dari Ganjar soal hasil pemilu di tahun 2024. Tentunya kita sudah melakukan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Tentunya kita sudah memiliki pilihan yang tepat untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi di tahun 2024. Tentunya hasil perhitungan cepat adanya kecurangan antara Rekap dan KPU. Sedangkan Rekap beda jauh dengan hasil yang dipaparkan oleh KPU. Jadi adanya pro dan kontra terhadap hitung cepat dan kecurangan dalam pemilu di tahun 2024. Tentunya banyak para masyarakat atau pendukung paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 menggugat hasil perhitungan cepat. Tentunya adanya permainan atau cawe-cawe Pak Jokowi dan cawe-cawe KPU dalam perhitungan pemilu di tahun 2024 ini. Tentunya Ganjar hanya menyampaikan bahwasanya ini akan dituntaskan dengan angken dan akan pemberantasan dalam perhitungan cepat dengan adil agar masyarakat pun puas dengan hasil perhitungan cepat tersebut dan mereka tidak kecewa terhadap KPU dan yang mereka pilih pengganti Pak Jokowi di tahun 2024 ini. Teman-teman, kalau kita lihat dari awal saja memang sikap dari Pak Jokowi saja tidak netral yang memihak kepada Prabowo Subianto. Padahal
Pak Jokowi juga sudah melakukan pengarahan pada aparat untuk mendukung salah satu paslon, yaitu paslon nomor 2. Jadi inilah ketidaknetralan Pak Jokowi. Jadi wajar saja kalau masyarakat mengkritik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo yang hanya memihak kepada Prabowo. Ya, sah-sah saja karena Gibran adalah anak dari Pak Joko Widodo. Tetapi kalau ini kan Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, ya wajar saja kalau setiap masyarakat tidak suka dengan cawe-cawe Pak Jokowi, dan inilah yang terjadi saat ini. Ya, kalau kita lihat kemungkinan adalah perlawanan antara Jokowi dan Prabowo, karena Jokowi punya prinsip juga, karena Pak Jokowi mengusut Gibran karena Pak Jokowi tidak bisa menjabat sebagai presiden 3 periode, karena Pak Jokowi juga meminta permohonan kepada Bu Mega, namun Bu Mega menolak permohonan Pak Joko Widodo, sehingga Gibranlah yang diperlakukan oleh Pak Jokowi yang mengusut sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Tetapi kita tidak membahas soal tersebut, kita hanya membahas adanya kecurangan-kecurangan. Bahkan Ganjar Pranowo juga mengatakan bahwasannya KPU menggunakan server Cina untuk perhitungan cepat. Nah, di sini terdapat kecurangan dalam perhitungan cepat dan hasil pemilu di tahun 2024 ini. Tentunya banyak pendukung dari Ganjar, pendukung dari paslon nomor 1 yaitu Anies Baswedan, tentunya mereka akan selalu melakukan aksi penolakan kemenangan Prabowo Gibran karena terdapat berbagai TPS melakukan kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini. Nah, ada juga salah satu berita dari paslon nomor 2 mengatakan bahwasanya mereka juga melakukan dengan hasil pemilu dengan real, tetapi paslon nomor 1 melakukan aksi demo untuk penolakan Prabowo Gibran dalam pemilu di tahun 2024 ini. Wajar saja karena dari awal saja Gibran sudah melanggar konstitusi dan Prabowo juga melanggar hak asasi manusia. Jadi wajar saja kalau masyarakat tidak suka kepemimpinan Prabowo Gibran dalam kemenangan di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap situasi politik, dinamika politik yang terjadi saat ini? Kalau menurut saya sih sah-sah saja, tetapi nanti kita melihat kepemimpinan Prabowo Subianto, apakah yakin Prabowo bisa memimpin NKRI ini? Kalau kita lihat secara fisik saja, bahwasannya Prabowo kurang mampu untuk belusukan, karena kita membutuhkan pemimpin yang mampu untuk belusukan berbagai daerah untuk mengetahui situasi-situasi apa yang terjadi di berbagai daerah, kabupaten, karena masyarakat akan membutuhkan pemimpin yang mampu untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat. Nah, ada juga salah satu berita yang sangat menarik karena banyak sekali melakukan kecurangan dalam satu paslon, dan bahkan juga Kurniawan, salah satu aparat TNI, mengatakan bahwasannya Pak Jokowi melakukan pengarahan kepada aparat untuk mendukung salah satu paslon, yaitu Prabowo Gibran. Jadi ini salah satu pro dan kontra yang dimana banyak sekali kejanggalan-kejanggalan situasi politik yang terjadi saat ini. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, kita harus mengetahui situasi politik yang saat ini agar kita merasa puas ketika memenangkan salah satu paslon. Nah, yang menjadi herannya ketika Ganjar mendapatkan suara 17%, sedangkan Partai PDIP jauh berbeda dari Ganjar. Artinya masyarakat masih menyukai Partai PDIP, tapi ya kita tidak tahu, padahal Ganjar adalah sosok orang yang baik, yang bertanggung jawab dan memiliki integritas yang sangat tinggi. Entah di mana kesalahan Ganjar sehingga Ganjar memperoleh suara paling kecil dibandingkan Anies juga. Anies juga mendapatkan kalau tidak salah sampai 32%. Ya, padahal Ganjar memiliki kepemimpinan yang baik, dan kalau kita lihat semasa kampanye bahwasanya antusias masyarakat terhadap Ganjar
sangat banyak, apalagi di acara Ganjar di GBK, banyak ribuan atau jutaan orang yang datang di GBK tersebut. Tetapi di saat pemilihan, malah Ganjar lebih kecil dari dua paslon lainnya. Apakah ada permainan di belakang sehingga Ganjar mendapatkan suara kecil atau ada serangan fajar? Tapi ya banyak di berbagai daerah atau di kabupaten juga yang melakukan suapan uang untuk melakukan pendukungan salah satu paslon, ya seperti serangan fajar, dan banyak yang melakukan juga intimidasi. Ya setiap tahunnya pemilihan pasti adanya serang fajar, suapan uang. Jadi ini melanggar undang-undang kalau misalnya kita menerima uang fajar. Dan ketika kita memilih orang yang hanya penyuguhan uang tetapi programnya tidak jelas, tentunya nikmati saja dalam kemungkinannya sampai 5 tahun ke depannya. Apakah nanti kemungkinannya membawa negara Indonesia ini lebih maju? Nah, kita nikmati saja. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.